Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri 2 Tegal dimanapun berada. Saya berharap semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan melanjutkan materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini materi bab 2 ya, dan ini video kedua. Tonton video ini sampai habis sehingga kalian bisa lebih memahami materi bab 2 ini. Dan jangan lupa bagi siapa saja yang belum subscribe ya, tombolnya masih berwarna merah itu diklik, karena ini akan membantu kelangsungan channel ini. Dan jangan lupa pula like dan share ya video ini kepada teman lain supaya sama-sama bisa belajar. Lingkungan, nah ini pengertian lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Lingkungan terdiri atas komponen utama, komponen biotik, dan komponen abiotik. Yang biotik itu berarti berkenaan dengan makhluk hidup, sedangkan abiotik berkenaan dengan makhluk tak hidup. Yang makhluk hidup di sini ada hewan, tumbuhan, manusia. Nah ini termasuk komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik itu misalnya cahaya, tanah, batu, pasir, ya. Kemudian suhu, iklim, dan lain sebagainya. Ini berkenaan dengan komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini ya sudah diterangkan termasuk komponen abiotiknya. Sekarang kita lihat ke yang kedua. Organisme tidak dapat hidup sendiri dan saling bergantung pada organisme lain, termasuk bergantung pada lingkungannya. Nah, saling ketergantungan ini akan membentuk yang namanya interaksi atau hubungan. Nah, interaksi adalah hubungan timbal balik, baik antara makhluk hidup dengan lingkungan atau antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini interaksi dapat terjadi antara biotik dan abiotik atau biotik dengan biotik yang lain. Kemudian yang ketiga, interaksi antar makhluk hidup dapat dibedakan menjadi, nah ini, simbiosis, ya, kompetisi, predasi, dan netralisme. Sebenarnya masih ada interaksinya berupa antibiosis, tapi nanti kita akan menjelaskannya setelah belajar tentang simbiosis, kompetisi ya, predasi, dan netralisme. Nah, sekarang simbiosis. Simbiosis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama mutualisme. Nah, ini interaksi atau hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Jadi berhubungan, bekerjasama, keduanya saling untung. Itu namanya mutualisme. Kemudian kalau komensalisme, interaksi antara dua organisme di mana yang satu mendapat keuntungan, yang lain tidak dirugikan. Sementara parasitisme, interaksi dua organisme di mana yang satu diuntungkan, yang lain dirugikan. Ini untuk simbiosis. Jadi ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Berikutnya adalah kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara dua organisme yang dapat merugikan kedua belah pihak. Ya, kompetisi. Jadi dua-duanya bisa rugi. Nah, kalau predasi adalah interaksi dua organisme di mana yang satu berperan sebagai pemangsa dan yang lain sebagai
mangsa atau yang dimangsa atau yang dimakan. Sedangkan netralisme adalah hubungan antara dua organisme yang tidak saling mempengaruhi walaupun berada pada habitat yang sama. Nah, kita sekarang akan melihat contoh-contohnya. Nah, ini yang simbiosis. Simbiosis antara kerbau dengan burung jalak. Ini termasuk mutualisme, di mana kerbau itu akan mendapatkan kode ketika burung jalak ini terbang, berarti ada bahaya yang menghampiri. Kemudian burung jalak juga akan mendapat keuntungan, yaitu dapat memakan kutu atau lalat atau apa saja yang ada di kerbau. Ini namanya mutualisme, saling menguntungkan. Yang kedua, antara bunga dengan kupu-kupu atau serangga lain. Ini juga saling menguntungkan. Bunga kan dihisap madunya oleh kupu-kupu, maka kupu-kupu akan mendapat makanan. Sedangkan bunga ini karena dihisap, ya, maka ada kemungkinan benang sari menempel pada kupu-kupu, kemudian jatuh ke bunga lain sehingga terjadi penyerbukan. Berikut adalah, nah ini contoh parasitisme, ya. Nyamuk menggigit atau menghisap darah manusia. Parasitisme, nyamuknya dapat untung, manusianya dirugikan karena barangkali ada penyakit atau bakteri yang menempel yang dibawa oleh nyamuk. Kemudian ikan hiu dengan ikan remora. Ya, oke, ini yang namanya ikan hiu dan remora. Remora akan mendapat makanan dari sisa-sisa makanan ikan hiu. Nah, ikan remora ini dapat untung, tetapi ikan hiu tidak dirugikan. Nah, ini. Lanjut adalah, nah ini tali putri. Ini tali putri juga salah satu tumbuhan parasitisme. Artinya dia akan mendapatkan atau mengambil makanan dari inang yang ditumpangi. Nah, ini tali putri atau mimian ya kalau dalam bahasa Jawanya ini. Nah, ini termasuk parasitisme. Oke, kita lanjut ke berikutnya, kompetisi. Nah, ini kompetisi itu persaingan ya. Tentunya persaingan ini biasanya persaingan dalam mendapatkan makanan. Nah, ini keduanya itu bisa rugi karena saling luka, bahkan mungkin ada yang sampai mati. Nah, berebut makanan, kemudian bersaing, ya, berantem, nah, satunya mati atau mungkin dua-duanya luka. Itu kompetisi. Kemudian ini predasi. Predasi itu memangsa. Nah, ini kijangnya atau ya kijang ini yang dimangsa oleh harimau. Maka harimaunya dikatakan predator karena pemangsa. Nah, sementara di sini ada kambing dengan ayam. Ini dua-duanya tidak berhubungan, ya, meskipun tempatnya sama, nah, makanya dikatakan netral. Nah, sedangkan yang tadi saya katakan ini adalah antibiosis. Ya, ini Penicillium notatum. Nah, ini tanaman ini digunakan untuk membuat penisilin, obat luka, obat yang menghambat luka, ya. Luka itu kan ada bakterinya. Nah, bakteri yang ada di dalam luka itu akan dihambat pertumbuhannya, sehingga lama-lama kan mengering. Ini namanya Penicillium notatum, merupakan antibiosis atau antibiotik. Jadi fungsinya itu menghambat pertumbuhan dari bakteri. Oke, lanjut. Nah, ini yang keempat, interaksi berupa makan, dimakan,
akan membentuk sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta piramida makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang membentuk garis lurus. Jadi hanya satu garis, ya, sederhana dan tidak bercabang. Sedangkan jaring-jaring makanan gabungan beberapa rantai makanan yang membentuk siklus yang saling mempengaruhi. Sementara piramida makanan adalah gambaran hubungan antara organisme yang menunjukkan jumlah organisme dalam tiap tingkat trofik. Kita lihat, nah ini membentuk satu garis lurus atau membentuk satu lingkaran saja ini. Tumbuhan sebagai produsen, ya, penghasil makanan dimakan oleh tikus. Nah, ini tikus adalah konsumen pertama. Tikus dimakan oleh ular, maka ular adalah konsumen kedua. Ular dimakan oleh elang, elang adalah konsumen ketiga. Nah, elang ini di sini berarti sebagai puncak konsumen. Sementara ketika elang mati akan diuraikan, akan dibusukkan, ya, oleh decomposer, yaitu jamur dan bakteri, di mana keduanya itu akan membantu suburnya tanaman. Nah, sementara di sini kita lihat ini yang namanya jaring-jaring makanan. Jadi tumbuhan ini satu garis lurus, ini juga satu garis lurus. Nah, garis lurus ini, ya, dengan ini kemudian ada lagi mungkin dari sini ke sini, ya, itu berarti apa? Rantai makanan yang bercabang-cabang. Maksudnya ini tumbuhan bisa dimakan oleh tikus, bisa dimakan oleh kelinci, bisa dimakan oleh kambing. Nah, di sini kalau dimakan oleh kambing, kambing dimakan serigala, serigala dimakan oleh singa. Kalau dimakan tikus, kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, ya. Kemudian serigala dimakan oleh singa. Dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh kucing, ya, kucing dimakan oleh, nah ini terdiri atas beberapa rantai makanan, maka dikatakan jaring-jaring makanan. Nah, ini saja barangkali yang bisa Pak Guru sampaikan pada video kedua ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pesan Pak Guru, LKS dan buku-buku yang telah dibeli itu tetap dibaca. Kemudian soal-soalnya dikerjakan. Jika ada yang kurang paham, silakan tulis komentar di bawah ini, ya, atau pertanyaan di bawah video ini, atau mungkin bisa langsung WA ke Pak Guru. Ini saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.